Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Lulu Nika. Ini adalah hari ke-132 ya, dan 133 tepatnya di minggu ke-26. Nah, minggu ke-26 ini ngapain aja sih? Yuk temenin aku teman-teman. Nah, jadi ini tuh aku lagi bersih-bersih ya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini tuh sebenarnya adalah bekasan besi-besi ya yang dibikin cor-coran tadinya, tapi ini tuh ada bekasnya. Jadi ya udah aku rapiin aja, siapa tahu nanti besinya itu bakalan kepake buat yang lain ya. Karena memang perlu sih. Aku tuh di bawah belum bikin bak kontrol dan lain-lain sebagainya gitu ya. Jadi ini besi nanti bakalan dipakai lagi, cuman gak bakalan dipakai buat tiang cor-coran lagi, makanya aku lepasin si besi dari ring-ringnya gitu ya. Ini kan ringnya juga udah dikasih kawat tali tadinya. Sekalian deh aku lepasin kawat-kawat talinya biar nanti pas aku mau ngerenov ruangan ini tuh lebih nyaman gitu ya. Apalagi kan ini udah tahap finishing. Jadi ketika tahap finishing aku harus benar-benar ngerapihin semua ruangan biar enak gitu pas mau pasang plafon ataupun pas mau pasang granit. Di sini aku ngerjain ini ya, sengaja memang beres-beres aja karena memang aku ngerasa kayak, ih ini berantakan banget gitu ya. Jadi aku lebih ke ngerapihin aja dulu apa yang harus dirapihin. Terus ini juga teman-teman bisa lihat ya, ini ada hollow ya yang bekas bongkaran lama ya. Tadinya kan memang mau di plafon dan mau bikin rangka plafon, cuman menurut aku pas udah dipasang tuh kayak terlalu pendek. Jadi ya udah akhirnya aku lepas lagi. Aku aci bagian talang cor-corannya biar nanti si plafonnya itu bisa agak naik ke atas gitu ya. Lumayan sih dapat sekitar 20 sentian naik ke atas. Jadi kan nggak terlalu pengap kelihatannya gitu teman-teman. Nah ini udah hampir selesai ya kerjaan aku ya. Dan ini sebenarnya kerjaan gak lama sih, gak nyampe setengah hari juga gitu. Cuman ya namanya bongkar-bongkar kayak gini tetap aja ya. Walaupun sambil duduk, udahnya tetap capek. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini aku bukain kawat talinya tuh pakai tang ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau tanya tangnya beli di mana, nanti teman-teman bisa langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini ya, teman-teman. Karena buka kawat tali ini tuh lebih gampang pakai tang. Nah, sementara ketika aku bersih-bersih ya, beberes, ini si Pak Su tuh lagi ngaci ya seperti biasa. Ini karena ada sedikit lagi dinding yang belum diaci, makanya kita kerjain dulu ya ngacinya. Dan ini sedikit lagi sih memang. Jadi tanggung ya kalau nggak diselesaikan, makanya kita selesaikan dulu teman-teman ya. Dan ini kelihatan banget kan sebenarnya ini kalau misalnya teman-teman mau ngaci tuh aciannya sebaiknya tuh sekalian gitu ya, satu bidang. Nah ini karena tanggung waktu itu pas udah ngerjain, ketika ngerjain tuh keburu malam gitu ya, keburu gelap. Jadi ya udah kita tunda dulu 1 minggu, karena ditunda jadi hasilnya kayak gini nih, jadi belang. Tapi enggak kok teman-teman, kalau udah kering sih udah aman sih untungnya ya, nggak retak-retak. Karena memang ini juga aku pakainya tuh semennya semen mortar ya. Kalau semen mortar tuh yang udah jadi dia tuh untuk titik retaknya tuh jarang sih gitu. Jadi dia meminimalisir keretakan ya, beda sama semen biasa. Jadi yang aku pakai ini semen mortar yang digunakan khusus untuk acian, teman-teman. Nah, hasilnya juga lebih halus. Terus perbandingannya semen mortar sama semen biasa ini, teman-teman, kalau semen mortar itu dalam jangka waktu 7 jam itu udah kering dan udah bisa langsung dicat, teman-teman ya. Makanya kalau misalnya teman-teman nih ngelihat kayak ada rumah kok cepet banget jadinya gitu, sedangkan kan katanya untuk hasil acian kecat tuh harus nunggu, kalau pengen bagus katanya harus nunggu 1 bulan, ada yang 2 bulan. Nah ternyata enggak juga teman-teman ya, tergantung semennya juga. Kalau semen yang mortar ini tuh dia cepet banget, bahkan di kemasannya itu udah ditulis ya teman-teman, 7 jam udah bisa dicat gitu ya. Terus untuk pengaplikasiannya juga dia tuh lebih pulen ya teman-teman, beda sama semen biasa. Kalau semen biasa ada yang lebih cepat kering gitu ya tekstur. Nah, kalau yang ini tuh lebih pulen dan lebih enak gitu
kalau di gosok-gosok tuh dia jadi lebih halus gitu. Cuman ya kalau aku tanya-tanya ke tukang-tukang gitu ya, ini tergantung juga sih. Ada tukang yang bilang kurang enak gitu, kurang nyaman pakainya karena memang dia nggak biasa pakai semen mortar. Tapi kalau yang udah terbiasa pakai semen mortar ya, semen instan seperti ini mereka bakalan milih semen instan daripada semen biasa gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana nih? Teman-teman yang udah bangun rumah ataupun belum bangun rumah dan pengen bangun rumah gitu ya, atau baru mau renov gitu. Teman-teman lebih senang yang mana? Semen biasa atau semen instan yang udah jadi? Sekedar info buat teman-teman yang baru mau renov nih, semen mortar juga ini tuh banyak ya. Jadi dia beda gitu part-partnya, kayak semen buat bata atau semen buat lester, buat ngaci gitu ya. Bahkan semen buat pasang keramik aja tuh sekarang tuh udah dibeda-bedain, nggak kayak zaman dulu. Kalau dulu kan semen ya udah semen biasa aja. Nah sekarang tuh perusahaan-perusahaan lebih inovatif ya, jadi lebih banyak varian-varian semen. Bahkan mereknya juga aku baru tahu ya, merek semen tuh banyak sekali. Aku pikir dulu cuma 3 roda, ternyata sekarang banyak banget. Nah, setelah aku beres-beres, tadi aku habis ngeberesin besi-besi ya, sekarang aku mau ngamplas teman-teman ya. Ini dindingnya sebetulnya udah jadi dan udah dicat. Kalau teman-teman lihat video aku yang sebelumnya, ini aku udah pernah ya ngasih lihat ke teman-teman tutorial cat dinding rumah. Ya, teman-teman bisa cek linknya di video-video sebelumnya ya. Di situ ada alat-alat apa aja juga yang dibutuhin. Nah, karena ini aku renov ulang atasnya ya, di bagian talang airnya itu aku aci ulang biar nanti tuh nggak usah di plafon bagian itunya. Jadi aku mau nggak mau nih harus ngeberesin ini, ngalusin lagi dindingnya ya. Jadi dinding yang dicat ini kan mau nggak mau kena tumpahan, kena jatuhan cipratan semen-semen acian dari atas ya teman-teman. Makanya mau nggak mau aku bersihin lagi ini ya. Dan nanti kalau misalnya udah bersih gini, bakalan aku cat ulang. Dan ini juga sebenarnya catnya baru 1 lapis sih. Aku sengaja dicatinnya itu baru 1 lapis. Harusnya kan kalau ngecat tuh ya 2 lapis atau 3 lapis ya, lebih bagus lagi. Ini tadinya memang aku cat 1 lapis karena baru 1 lapis aja warnanya tuh udah nyala gitu, apalagi nanti 2 lapis ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini benar-benar aku bersihin sampai atas karena agak susah ya bagian atas, makanya aku pakai peralon. Jadi peralonnya ini dipaku ya, terus disematin ke kafe. Jadi ini tuh lebih enak teman-teman ya buat bersihinnya. Bagian ngaci udah selesai, terus di dak-dakan juga udah selesai dicat ya, di dak-dakan atas tangga. Saatnya kita buka steger. Ya, akhirnya steger ini tuh dilepas juga ya. Aku ya lumayan happy lah ya karena satu part telah terlewati. Dan kalau teman-teman lihat video-video sebelumnya, ini tuh part yang lumayan lama dikerjain ya, karena ini yang pertama tuh dia di atas ya, jadi dia posisinya di langit-langit. Dan ini tuh kalau dari tangga sampai atas dari dak-dakan ya, ini lumayan tingginya teman-teman ya, ini bisa sekitar 4 atau 5 meter ya. Jadi benar-benar ngerjain itu tuh butuh effort tinggi, makanya aku happy nih ya akhirnya bisa selesai. Nah, karena di atas udah lepas steger, jadi di sini aku mau nerusin cat di bawah, teman-teman. Karena di bagian bawah ini tuh lembab ya dindingnya. Ada satu bagian dinding yang bersebelahan sama tetangga itu lembab. Jadi perlu treatment khusus, makanya aku treatment dulu, teman-teman. Dan bagian ini tuh aku tunda beberapa minggu karena memang nunggu sampai dindingnya itu benar-benar kering. Aku nggak tahu ya, ini kenapa dindingnya tuh bisa lembab. Mungkin karena sisi negatif, sisi positif kali ya. Karena kalau dilihat dari atas, itu di atas tuh udah aman banget teman-teman. Dinding sebelahan sama tetangga tuh udah diserat gitu ya. Terus udah dikasih aku approve juga. Cuman ya nggak bocor juga sih, tapi tetap aja dindingnya itu lembab ya. Dan akhirnya aku treatment ya. Kalau misalnya teman-teman mau tahu treatmentnya gimana, teman-teman stay tune aja
ya. Nanti insya Allah bakalan aku upload cara menangani dinding yang lembab ya. Bahkan nggak cuma lembab sih, sampai berjamur ini dinding teman-teman ya. Ini pada akhirnya di bagian akhir-akhirnya aku kasih alkali sih. Ini info aja nih ke teman-teman ya, aku kasih bocoran nih, aku kasih alkali. Habis dikasih alkali baru ini dicat ulang. Tapi nunggunya itu lumayan lama ya. Ini sekitar 2 mingguan nih baru aku cat ulang ini. Karena aku pikir waktu itu 1 hari atau 2 hari juga selesai ngecat dinding. Ternyata aku baru tahu kalau ngecat dinding itu krusial juga ya teman-teman. Apalagi kalau kita pengen bagus hasilnya ya, nggak sembarangan orang bisa ngecat doang gitu, tapi juga harus punya ilmunya. Gimana caranya biar si dinding itu rata. Apalagi kalau misalnya dindingnya tuh dinding lama ya, yang udah dicat itu kan benar-benar treatmentnya harus bagus ya. Kita harus ngerok dulu dindingnya, terus diamplas lagi. Itu kerjaannya sih kerjaan 2 kali sebenarnya ya, dibandingin sama dinding yang belum dicat gitu ya, terus kita mau cat pertama kali gitu. Lebih mudah kalau dinding pertama kali ini karena dindingnya udah pernah dicat, jadi ya mau tidak mau harus di treatment. Nah, selesai ngecat ya, ini aku bongkar-bongkarin lagi kertas-kertas dan lem-lem dan lakban ya. Siltepnya aku bukain semuanya ya, biar si lantainya itu bisa dibersihin ya, karena aku rasa ngecatnya udah selesai, ya udah lumayan rapi. Jadi kita tinggalin ya. Ini masih ada waktu ya di sore hari, karena masih ada waktu kayaknya kita beralih ke ruangan depan ya, ke halaman. Nah, ini di halaman ini tuh aku pengen nanam-nanam ya, karena kelihatan polos banget halamannya, udah gitu ya masih berantakan banget, banyak pasir ya di sini, terus kayak kurang indah lah. Akhirnya aku berusaha biar indah ya lahannya, sedikit lah. Paling enggak ada yang ijo-ijonya. Jadi aku mau nanam rumput ya, teman-teman. Di sini aku nanam rumput. Terus ini pas suami juga lagi mindahin peralon ya. Jadi ada peralon di bagian depan tuh mau dipindahin ke ujung ya, itu lubang angin sebenarnya ya dari sepiteng. Nah, di sini aku mulai nanam, sengaja aku nanamnya itu sore hari teman-teman ya. Kenapa sore? Karena biar tanamannya nggak stres. Katanya sih gitu ya. Benar nggak sih teman-teman? Kalau nggak nanam di sore hari ya di pagi hari katanya biar tanamannya tidak stres. Benar nggak? Tapi aku sendiri nggak pernah nggak pernah benar-benar ngeh gitu kalau tanam tuh harus di sore hari atau di siang hari. Karena ya kalau nanam, buat aku nanam aja, apa emang ada metodenya sendiri ya, aku nggak tahu deh. Nah, yang jelas di sini aku mau nanam rumput-rumput ya, ini rumput gajah mini teman-teman. Cuman karena memang lahannya itu masih berantakan, jadi aku nanam rumputnya nggak full ya teman-teman, cuma di bagian ujung-ujungnya aja. Yang penting rumputnya hidup, nanti juga kan banyak ya dia, kalau misalnya udah banyak, udah penuh nanti baru aku sebar lagi ke belakang. Karena rencananya di depan ini tuh nanti mau aku tutup juga sebagian ya, pakai kanopi. Biar nggak tampias ke dalam sih sebenarnya. Karena tiap hujan tuh tampias ke dalam, ke pintu ya, jadi takutnya ngerusak pintu, makanya pengennya sih nanti suatu hari ditutup pakai kanopi. Ya doain ya teman-teman, mudah-mudahan ada rezekinya buat nutup kanopi. Atau buat teman-teman juga nih mungkin yang punya usaha kanopi dan mau endorse, boleh ya hubungin kontak person di bawah atau cek di IG aku, boleh di DM ya. Nah teman-teman, itu tadi ya aktivitas aku ya di minggu ini, mudah-mudahan bermanfaat nih buat teman-teman semua dan bisa menginspirasi ya. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya atau mau sharing, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, aktifin juga loncengnya ya teman-teman. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.